Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Ada satu lagu lama pop Indonesia yang berjudul Jatuh Cinta Berjuta Rasanya. Ini benar bahwa orang yang sedang jatuh cinta akan mengalami bermacam-macam perasaan seperti perasaan bahagia, sedih, kecewa, cemburu, dan lainnya ketika sedang mengalami atau menjalani suatu hubungan dengan orang yang dikasihi. Tetapi kalau jatuh dalam dosa, maka hanya ada satu perasaan dalam diri manusia, yaitu ketakutan, dan akhirnya terputus hubungannya dengan Allah, bahkan juga merusak hubungan antar manusia. Demikian halnya yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka melawan perintah Allah dengan mentaati godaan, tipu daya iblis melalui binatang ular. Mereka ingin menjadi seperti Allah yang memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sehingga mengikuti keinginannya sendiri dan memakan buah di Taman Eden. Mengapa Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bisa melawan perintah Allah dan jatuh dalam dosa? Ternyata ada beberapa proses awal kejatuhan Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 6 berbunyi, perempuan itu melihat bahwa pohon buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi pertama, perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Dari melihat, lalu timbul keinginan, dan dari keinginan menentukan tindakan. Dalam hal ini Hawa melihat sesuatu yang menarik dan menimbulkan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, sehingga akhirnya ia melakukan tindakan yang berdosa, yaitu memakan buah terlarang di Taman Eden. Mazmur 119 ayat 37 berbunyi demikian. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Orang percaya harus berjuang menjaga matanya dari melihat yang sia-sia. Dengan mengetahui bahwa serangan kerap masuk melalui mata, marilah kita selalu menjaga mata kita dari berbagai keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi, agar kita tidak tersandung ke dalam tindakan dosa. Kita harus menundukkan mata kita ke dalam hukum Allah. Kemudian yang kedua, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Manusia diciptakan Allah dengan kemampuan untuk memutuskan dan bertindak sekalipun tanpa pengertian yang benar. Hawa melihat buah pohon itu menarik dan memberikan pengertian. Tapi pengertian yang salah yang membuat Hawa melawan kehendak Tuhan. Amsal 3 ayat 5 menasihatkan kita agar tidak bersandar pada pengertian sendiri. Bersandar kepada pengertian sendiri membuat kita tidak fokus pada kebenaran firman Tuhan. Kita harus lebih waspada ketika kita mulai tergoda untuk segera bertindak sendiri tanpa pengertian dari Tuhan terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika kita mengalami dilema atau suatu kondisi, jangan mendahulukan logika, penalaran, dan juga perasaan. Tuhan dan firman-Nya harus menjadi pribadi pertama yang kita mintai hikmat dan nasihatnya. Ketiga,
Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Hawa dan Adam jatuh dalam dosa karena tidak memiliki pengendalian diri untuk mengatasi keinginannya memakan buah terlarang. Mengendalikan keinginan adalah langkah yang sangat penting dalam hidup. Kita harus menjauhkan keinginan kita dari hal-hal yang salah dan mengarahkan keinginan kita pada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Salomo dalam Amsal 27 ayat 30b berkata, "Demikian mata manusia tak akan puas." Artinya kalau kita menuruti keinginan mata kita dan tidak mengendalikannya, maka mata kita akan selalu menuntut lebih dan lebih lagi. Dan apa yang dimunculkan oleh keinginan mata bisa meracuni hati kita dengan berbagai keinginan yang tidak pada tempatnya. Dari mana kita harus memulai mengendalikan keinginan? Pertama-tama kita harus merasa puas dan bersyukur atas semua pemberian Allah kepada kita. Kita juga harus dapat menahan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan yang hanya memuaskan nafsu. Hal ini penting karena banyaknya keinginan-keinginan duniawi yang dapat mengganggu kesehatan rohani dan jasmani kita. Kita mengetahui bahwa penyesalan selalu datang belakangan. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita perlu waspada dan hati-hati dalam segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan kita. Apa yang kita lihat baik dan sedap, apa yang kita pandang sebagai kebenaran menurut pengertian kita sendiri, dapat menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, kita harus memiliki pengendalian diri. Terlebih lagi saat ini, banyak dosa yang terlihat seperti bukan dosa. Salam sehat, rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.